hari berganti tahun berbilang. Kais tumbuh menjadi anak yang dapat dibanggakan orang tuanya. Tubuhnya bagai pilar-pilar kokoh, wajahnya tampan, dan suaranya merdu bagai buluh perindu. Seperti halnya para orang tua, Set Omri berharap kelak putranya dapat dibanggakan laksana denting piala minuman yang senantiasa terdengar nyaring di telinga, atau seperti simfoni surgawi, karena anak adalah kebanggaan orang tua yang mampu mengangkat nama baik keluarga. Anak adalah kebanggaan kaum lelaki untuk meneruskan nasab dan keturunan. Sebagai pemimpin kabilah Set Omri ingin Qais menjadi pemuda yang cerdas dan pandai. Karena itu ia memberikan pendidikan yang terbaik untuk Qais. Dan di daerah Badui hidup seorang lelaki tua yang bijaksana dan penyabar, yang menjadi cahaya pengetahuan, menguasai berbagai disiplin ilmu dari paling sederhana hingga yang paling rumit. Pendek kata, ia adalah guru terbaik di seluruh jazirah Arab. Maka tak heran jika para bangsawan dan pangeran menitipkan anak mereka untuk diasuh dan dididik oleh orang tua itu. Demikian pula Qais. Set Omri juga menitipkan putra kesayangannya kepada sang guru dengan harapan kelak menjadi pemuda terhormat. Di sekolah itu, Qais termasuk anak yang cerdas dan tekun. Ia dapat dengan cepat menerima pelajaran yang disampaikan oleh sang guru. Ia juga termasuk anak yang mudah bergaul karena memiliki kefasihan lidah dan pandai merangkai kata menjadi syair yang indah. Qais termasuk anak yang ringan tangan, gemar membantu kawan-kawannya yang ditimpa musibah dan kemalangan. Kawan-kawannya akan merasa terhibur jika Qais berada di samping mereka. Di antara anak-anak dari berbagai kabilah terlihat seorang gadis cantik berusia belasan tahun. Wajahnya anggun mempesona, lembut sikapnya, dan penampilannya amat bersahaja. Gadis itu bersinar cerah seperti mentari pagi. Tubuhnya laksana pohon cemara dan bola matanya hitam laksana mata rusa. Rambutnya hitam tebal bergelombang. Gadis yang menjadi buah bibir dan penghias mimpi pemuda itu bernama Laila. Ya, bukankah Laila berarti malam? Seperti warna rambutnya, bila seorang pemuda menatap parasnya, pasti si pemuda akan gelisah dan wajah lembut itu akan tetap terkenang hingga ajal menjelang. Apabila menatap pipinya nan seperti rembulan menyinari gurun Arab, tentu jantung mereka akan berhenti berdetak laksana Zulaikha yang terpesona melihat ketampanan Yusuf. Semua lelaki yang memandang pasti terpikat oleh pesona dan kecantikan gadis yang sedang tumbuh mekar itu. Cahaya gadis itu benar-benar mempesona. Jikalau matahari tidak terbit, cukuplah wajah Laila yang menggantikan sinarnya. Bila rembulan enggan datang di malam hari, kelembutan wajah Laila sudah cukup untuk menyejukkan bumi. Ada apatah lagi gadis yang menjadi cahaya malam itu dikaruniai kecerdasan. Apalagi gadis yang menjadi cahaya malam itu dikaruniai kecerdasan, kefasihan lidah, dan memiliki kemampuan yang mengagumkan dalam merangkai madah. Lengkapnya sudah kesempurnaan dalam kemuliaan yang ia miliki. Lengkaplah sudah kesempurnaan dan kemuliaan yang ia miliki. Kemanapun Laila pergi, kawan-kawannya pasti menemani, seolah ingin memungut sisa-sisa pesonanya, dan para pemuda berlomba-lomba menarik perhatiannya.
berusaha menawan hati bunga nirwana itu. Pesona wajah Laila bagai pusaran angin beliung yang bisa menyedot semua benda yang tertanam di bumi. Ia adalah mahkota bangsa Arab yang dipuja dan dikenang selalu. Andai kata seorang pemuda tidak mampu menatap wajahnya, maka mendengar namanya saja sudah cukup untuk mengembalikan gairahnya yang hilang. Kais sendiri sejak pertama kali melihat pancaran cahaya keindahan itu, jiwanya langsung bergetar. Ia seperti merasakan bumi berguncang dengan hebat. Ia merobohkan sendi-sendi keinginannya untuk menuntut ilmu. Kais belum pernah melihat keindahan yang menakjubkan di bumi seperti keindahan paras Laila. Dan Kais benar-benar telah jatuh hati pada Laila, sang mawar jelita. Keharuman cinta telah menghancurkan ketenangan pikirannya. Gejolak gairah cinta dalam jiwa membuatnya kehilangan akal sehat hingga lupa belajar dan lupa makan. Setiap detik tiada yang melintas di angannya kecuali mata indah Laila. Tiada suara yang lebih merdu daripada suara Laila. Saat menatap wajah Laila, ribuan kata ingin keluar dari bibirnya, namun apalah daya, bibir tak mampu bergerak untuk melukiskan keagungan cinta. Nyala api asmara dalam hati semakin lama semakin berkobar. Kebiasaannya kini hanya melamun dan merangkai syair. Berlalu masa saat orang-orang meminta pertolongan padaku, dan sekarang adakah seorang penolong yang akan mengabarkan rahasia jiwaku pada Laila? Wahai Laila, cinta telah membuatku lemah tak berdaya, seperti anak hilang jauh dari keluarga dan tidak memiliki harta. Cinta laksana air yang menetes menimpa bebatuan. Waktu terus berlalu dan bebatuan itu akan hancur, berserak bagai pecahan kaca. Begitulah cinta yang engkau bawa padaku, dan kini hatiku telah hancur binasa. Hingga orang-orang memanggilku si dungu yang suka merintih dan menangis. Mereka mengatakan aku telah tersesat. Duhai, mana mungkin cinta akan menyesatkan jiwa mereka sebenarnya kering, laksana dedaunan diterpa panas mentari. Bagiku cinta adalah keindahan yang membuatku tak bisa memejamkan mata. Remaja manakah yang dapat selamat dari api cinta? Kais tidak menggantang asap bertepuk sebelah tangan. Laila mawar jelita di taman nirwana itu sudah tertarik pada Kais sejak pertama kali berjumpa. Gadis itu melihat pesona yang memabukkan pada diri Kais. Bagi Kais seperti gelas minuman, Baginya Kais seperti gelas minuman, semakin dipandang semakin haus. Sama seperti Kais, kekaguman Laila pada pemuda impiannya itu hanya mampu diungkapkan melalui syair. Dan semua yang tampak dari manusia adalah kebencian. Namun cinta telah memberi kekuatan pada manusia. Orang-orang yang mencemooh hubungan kita, sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa asmara tersimpan di dalam hati. Pun cinta sudah mengakar dalam hati keduanya, tetapi mereka tidak ingin orang lain mengetahui hubungan itu. Cinta ibarat bunga mawar, jika tak hati-hati akan tertusuk duri, dan duri dalam cinta sakitnya tak terkira. Belum pernah ada tabib atau obat mujarab yang mampu menyembuhkan luka karena cinta.
Dari waktu ke waktu cinta tumbuh subur dan berbunga harum di dalam taman hati Kais dan Laila, tetapi jiwa mereka masih malu-malu, lidah mereka keluh hingga tiada kata-kata indah merayu yang terucap, hanya mata mereka yang berbicara. Ketika kedua pasang mata saling menatap, maka sabda jiwa mereka tak mampu disembunyikan lagi. Melalui pancaran mata, jiwa mereka seolah mengatakan tidak ingin berpisah, sembari merasakan kehangatan cinta. Memang begitulah madu asmara, tiada yang lebih indah selain khayal dan harapan. Kais maupun Laila tidak peduli lagi pada pelajaran. Saat teman-teman mereka tekun belajar, kedua insan itu hanya terdiam saling menatap, berusaha membaca apa yang tersirat dari mata orang yang dicintai. Saat yang lain berpikir dan berusaha keras agar menjadi orang hebat, dua kekasih itu hanya berpikir tentang cinta. Saat teman lain berusaha menerapkan apa yang dipelajari dari buku, jiwa mereka melantunkan bait pujian. Bagi mereka, pengetahuan tidak lagi menarik untuk dibanggakan. Mereka hanya merasakan manisnya cinta dengan melukiskan Ghazal pada mata masing-masing. Bila panah cinta telah menghujam hati dan jantung, maka tiada yang dapat dilakukan kecuali mengikuti jalan cinta. Dalam cinta keindahan menyimpan kepahitan, dan dalam kegetiran terselubung rasa nikmat. Hanya cinta yang memenuhi pikiran si pemuda dan si gadis. Kedua insan itu larut dalam pesona cinta yang nikmat, dihiasi dengan senyum dan tangis rindu. Mereka melewatkan waktu hanyut dalam bahasa jiwa, terkesima dengan cinta yang ada di dalam hati. Mereka seolah berada di taman surgawi dengan gemericik air nan sejuk mengalir. Jalan yang mereka lalui Jalan yang mereka lalui seperti dihiasi berbagai macam bunga yang indah dan harum, dan kata-kata mereka sehangat udara musim panas. Bagi mereka matahari seolah diciptakan karena cinta, rembulan bersinar juga karena cinta, dan bila tidak ada cinta, maka mustahil air laut mencapai pantai. Begitulah khayalan pemuda yang sedang ditawan cinta. Setiap tatapan mata adalah ungkapan perasaan dalam hati, karena cahaya mata mampu mengungkapkan ribuan kata pujian yang tak mampu diucapkan oleh lidah. Kais yang melihat kecantikan Kais yang melihat kecantikan, kelembutan, dan keanggunan Laila membuatnya terbakar oleh api asmara. Siang dan malam hanya Laila yang dia kenang dan impikan. Ibarat perahu, hanya pada diri Laila jiwa Kais dapat berlabuh. Mampukah seorang lelaki menyembunyikan hasad seolah tidak terpengaruh apapun ketika melihat rambut hitam ikal mayang, bibir berkilauan bak batu rubi, mata hitam bercahaya dan jernih seperti cahaya rembulan di malam hari? Saat melihat pesona yang memikat hati seperti itu, jiwa pemuda pasti akan gelisah tak menentu. Melihat keajaiban seperti itu, tentu seorang pemuda akan bersedia mengelilingi 7 samudra asal bisa mendapatkannya. Sedang bagi Laila, Kais adalah pencuri budiman. Apalagi yang dapat dilakukan seorang gadis yang hatinya telah tercuri, kecuali selalu ingin bertemu dengan si pencuri. Syair-syair Kais bagai angin lembut yang membuatnya terhanyut dalam buai kerinduan, atau bagai riak air laut yang menghanyutkan pasir-pasir jiwanya. Mereka tenggelam dalam kemerduan simfoni cinta, harmoni lembut yang dimainkan musik dalam jiwa, kerap membuat manusia tidak waspada. Cinta yang telah membelenggu jiwa dan pikiran membuat kedua insan itu hanya memikirkan diri sendiri, tidak memperdulikan orang lain, bahkan menganggap di dunia ini tidak ada orang lain selain mereka. Tidak seorang pun menyadari ketetapan cinta yang akan terjadi.
Keduanya tidak menyadari jika kisah asmara mereka mulai menjadi bahan gunjingan. Mereka menyangka tidak ada mata yang melihat dan menaruh curiga, padahal hubungan kasih mereka telah menjadi buah bibir di antara teman-teman sekolah. Ada yang ikut merasa bahagia, ada pula yang merasa cemas kalau hubungan cinta Kais dan Laila diketahui oleh keluarga gadis itu. Karena dalam tradisi Arab, keluarga akan menjadi tercemar jika anak gadisnya menjadi bahan pembicaraan orang lain. Pandai-pandai tupai melompat sesekali gagal juga. Sepandai-pandai membungkus bangkai akhirnya tercium pula. Demikian pula nasib yang mengintai dua teruna itu. Tampaknya petaka mulai mengintip dan siap merenggut kebahagiaan keduanya. Angin berhembus membawa kisah asmara pada keluarga si gadis. Kabar itu bagai arang hitam yang membuat Bani Qotibiyah tersinggung. Harga diri mereka ternoda. Bukankah ada pepatah yang mengatakan lebih baik kehilangan nyawa daripada harus menanggung malu? Lebih baik memutus ruh cinta daripada terus-menerus menanggung aib. Itulah yang dipikirkan oleh ayah Laila. Kemarahan yang meluap sering membuat orang khilaf dan tidak berpikir panjang. Demikian pula hawa amarah yang telah menguasai pikiran ayah Laila. Mereka tidak peduli lagi pada nasib anak gadisnya. Keputusannya telah bulat, tiada yang bisa membantah. Hanya ada satu cara untuk menghilangkan rasa malu, yaitu mengurung Laila di dalam rumah. Tidak boleh pergi ke sekolah ataupun berjumpa dengan kawan-kawannya. Tapi tidakkah disadari bahwa tali cinta yang telah terbuhul dengan kuat dalam jiwa tidak bisa dipisahkan oleh rentang jarak. Sudah terlalu banyak amsal cinta yang dilarang justru semakin memperkuat tali kasih. Bagi pecinta, hambatan adalah pupuk yang dapat menyuburkan bunga cinta yang mereka tanam. Semakin kuat aral merintangi hubungan mereka, semakin kokoh jalinan jiwa yang membalut keduanya. Api yang membakar dada Kais semakin menyala, begitu juga dengan Laila. Setelah Kais menyadari bahwa Laila dipingit orang tuanya, muncul rasa penyesalan karena tidak mampu menyimpan rapat rahasia mereka. Begitu juga Laila, di rumah pikirannya selalu membayangkan Kais. Mereka sama-sama mengalami kesengsaraan karena berpisah. Mereka menangisi nasib yang menimpa dan menyesakkan dada. Ibarat bayi yang belum puas menetek di susu ibunya kemudian dipaksa untuk berpisah. Demikianlah jiwa Kais. Ia laksana bunga kembang tak jadi. Jiwanya menjerit memanggil nama Laila, kekasih yang direnggut dari tangannya. Mimpi-mimpi indah di malam hari kini berubah menjadi badai yang memporak-porandakan kalbunya. Jiwanya terguncang dan akal sehatnya terbang melayang ke udara, mengembara mencari Laila. Laila telah dikurung dan orang tuanya mengancamku dengan niat jahat lagi kejam. Aku tidak bisa bertemu lagi. Ayahku dan ayahnya sesak dada dan sakit hati padaku. Bukan karena apapun juga, hanya karena aku mencintai Laila. Mereka menganggap cinta adalah dosa. Cinta bagi mereka adalah noda yang harus dibasuh hingga bersih. Padahal kalbuku telah menjadi tawanannya dan dia juga merindukanku. Cinta masuk ke dalam sanubari tanpa kami undang. Ia bagai ilham dari langit
yang menerobos dan bersemayam dalam jiwa kami. Dan kini kami akan mati karena cinta asmara yang telah melilit seluruh jiwa. Katakanlah padaku, pemuda mana yang bisa bebas dari penyakit cinta? Kais menjadi gelisah, tak sekejap pun ia sanggup memejamkan mata jika malam datang secara sembunyi-sembunyi. Kais meninggalkan rumah, berjalan tak tentu arah, menerobos semak belukar menuju padang belantara dengan langkah guntai. Ia seperti sedang mencari sesuatu namun tak jua bersua yang dicari. Kenangannya pada Laila membuat Kais tidak peduli segala bahaya yang akan menghadang. Badannya dipenuhi oleh kesedihan yang menyayat dan air mata duka terus menetes. Dia berkelana untuk mencari pengobat hati, sembari bibirnya melantunkan syair. Bukan bibirnya yang berkata, tapi jiwanya yang sedang terlukalah yang berbicara. Jiwa Kaislah yang merangkai kata, mengisahkan pada dunia, pada malam-malam yang hening, pada rembulan yang berjaga, juga pada bintang gemintang. Pada mereka semua ia kabarkan bagaimana cinta telah membelenggunya, bagaimana kerinduan telah memadamkan harapan dan mimpinya. Ketika pagi menjelang, fajar merekah berwarna merah seperti ikut memendam duka. Kois berlari ke sana kemari menuju padang Sahara. Tanpa beralas kaki, ia kabarkan pada angin dan pasir derita jiwa yang dialami. Jika kerinduan telah memuncak hingga tak jelas batas antara siang dan malam, tak jelas perbedaan hidup ataupun mati. Kois berlari mendekati rumah Laila dengan mengendap-endap, memilih jalan yang sepi dan jarang dilalui manusia. Bila sudah mendekati rumah Laila, seakan 1000 sayap ikut mempercepat langkah kakinya. Sesampai di rumah mawar itu, ia ciumi dinding rumahnya dengan derai air mata membasahi pipi. Baginya, kalaupun tidak bertemu dengan Laila, maka mencium dinding rumahnya pun sudah cukup untuk merasakan kebahagiaan. Seolah dinding itu adalah tubuh Laila, lalu ia lantunkan syair-syair untuk menenangkan jiwa kekasihnya. Tanpa peduli apakah Laila mendengar atau syair itu tertelan oleh dinding rumah. Wahai Laila kekasihku, berjanjilah pada keagungan cinta agar sayap jiwamu dapat terbang bebas. Melayanglah bersama cinta laksana anak panah menuju sasaran. Cinta tidak pernah membelenggu, karena cinta adalah pembebas yang akan melepaskan buhul-buhul keberadaan. Cinta adalah pembebas dari segala belenggu. Walau dalam cinta setiap cawan adalah kesedihan, namun jiwa pecinta akan memberi kehidupan baru. Banyak racun yang harus kita teguk untuk menambah kenikmatan cinta. Atas nama cinta, racun yang pahit pun terasa manis. Bertahanlah kekasihku, dunia diciptakan untuk kaum pecinta. Dunia ada karena ada cinta.